Baik, hari ini saya akan jelaskan sebagai berikut ini. 1. Biwako dan industri perikanan. 2. Ikan di biwako. 3. Tantangan industri perikanan di biwako. Pertama, menjelaskan profil Prefektur Shiga. Luas wilayah 4.017 km persegi, jumlah penduduk kurang lebih 1,42 juta jiwa, merupakan prefektur industri pedalaman yang aktif industri sekunder. Selanjutnya, menjelaskan mengenai biwako. Danau terbesar di Jepang, luas kurang lebih 670 km persegi, dan merupakan kurang lebih 1/6 dari luas wilayah prefektur Shiga. Merupakan luas kurang lebih 60% dari Danau Toba, Indonesia. Sejarah biwako sudah lama dan tua, lahir kurang lebih 4 juta tahun yang lalu. Biwako yang merupakan danau bersejarah, hewan kurang lebih 600 jenis, tumbuhan kurang lebih 500 jenis hidup di biwako. Biwako adalah eksistensi yang mutlak diperlukan bagi kehidupan manusia, dan selain perikanan dimanfaatkan untuk lalu lintas di danau. Sekelilingnya prefektur Shiga hampir semua hutan, dan kurang lebih 460 sungai yang besar dan kecil mengalir ke biwako. Debit yang mengalir dari sungai ke biwako adalah kurang lebih 3,2 miliar sampai dengan 3,9 miliar ton. Di antaranya kurang lebih 550 juta ton diasalkan dari air limbah, kehidupan dan air limbah industri dan pertanian. Untuk mengganti semua air biwako dikatakan diperlukan waktu kurang lebih 19 tahun. Di biwako yang bersejarah, sejak kurang lebih 10.000 tahun yang lalu, sampai saat ini dilakukan penangkapan ikan. Sekarang ada 549 nelayan yang bekerja di seluruh perairan biwako. Memperkenalkan sejarah perikanan di biwako. Dari Awazu Kaizuka dan Ishiyama Kaizuka. Kaizuka adalah tempat buang kulit kerang atau shell heap dan runtuhan zaman Jomon. Ditemukan banyak ikan dan kulit kerang, maka bisa diperkirakan perikanan di biwako sudah ada sejak kira-kira 1000 tahun yang lalu. Pada zaman Yayoi, yaitu 3000 sampai dengan 2300 tahun yang lalu, sambil kerja bertani, dilakukan dan dilanjutkan penangkapan ikan yang datang ke tepian biwako dan zona sawah. Oleh karena itu, metode penangkapan ikan berkembang di biwako. Yang khas adalah eri. Perikanan biwako dalam sejarah yang begitu lama dibentuk perjanjian koordinasi perikanan dan perlindungan sumber perikanan dan lain-lain. Karena biwako berposisi di sebelah Kyoto yang pernah menjadi pusat Jepang, jalur distribusi menjadi baik. Kebutuhan ikan dan biwako bertambah. Pada abad ke-13, terjadi persaingan penangkapan ikan dengan eri di biwako makin ketat. Ditemukan fakta bahwa terjadi kerusakan eri atau yang dirusakkan oleh seseorang dan teori perikanan secara keseluruhan. Pada zaman Edo dilakukan penyelesaian sengketa perikanan dan ditemukan tulisan tidak boleh menambah eri baru. Tidak boleh berpanjang jarak eri dalam surat putusan penyelesaian sengketa. Sudah dilakukan koordinasi. Sekarang di biwako tidak hanya penangkapan ikan dengan eri saja, tetapi memakai perahu dan lain-lain dilakukan berbagai penangkapan ikan. Untuk melakukan penangkapan ikan atau tindakan perikanan seperti itu, berdasarkan Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Koordinasi Perikanan Prefektur Shiga yang khas Shiga, diwajibkan memperoleh izin dari lisensi gubernur, serta dengan Undang-Undang Perlindungan Sumber Perikanan dan Instruksi Komisi Koordinasi Area Laut, Komisi Manajemen Tempat Penangkapan Ikan Area Air Dalam, diterapkan peraturan alat dan metode penangkapan ikan tertentu.
Dengan sistem perikanan seperti ini, dapat menjaga ketertiban pemakaian tempat penangkapan ikan dan perlindungan sumber perikanan. Kemudian memperkenalkan beberapa penangkapan ikan di Biwako yang dilakukan sekarang. Tempat penampakan ikan utama adalah sekitar muara, tempat pasir dan lokasi kedalamannya dalam. Nelayan mengetahui topografi dan tren pemindahan ikan dan lain-lain dengan baik berdasarkan pengalamannya. Mengatur pemakaian lokasi sesuai dengan musim. Pertama, metode penangkapan ikan tradisional yang lebih dicerita sebelumnya yang khas di Biwako, penangkapan ikan eri. Metode penangkapan ikan yang menunggu, yang memanfaatkan kebiasaan ikan. Silakan menonton video dalam eri. Sistemnya, terakhir ikan disuruh masuk ke bagian bernama tsubo. Musim penangkapan ikan adalah Desember sampai dengan Agustus, dan tangkap ikan, ayu, dan lain-lain. Berikutnya penangkapan ikan yana. Metode penangkapan ikan yang mau naik dari Biwako ke sungai. Pasang tirai selebar sungai. Dan ikan yang mau naik ke sungai disuruh masuk ke trap yang ditempatkan di kedua ujung. Penangkapan ikan dengan jaring okibiki. Salah satu cara dari Jepang troll. Kadang tangkap dengan jaring okibiki ini di lokasi kedalaman sampai 90 meter. Panjang tambang yang panjang jadi 500 meter juga. Menangkap berbagai ikan seperti ikan funa, honmoroko, gori, dan lain-lain. Penangkapan ikan dengan jaring koito umumnya disebut penangkapan ikan jaring sashimi. Menempatkan jaring berbentuk korten dan tangkap ikan. Karena ada arus air di Biwako, maka jika tidak bisa memprediksi arus air, tidak bisa tangkap ikan. Dengan cara ini, tangkap ikan ayu, biwamasu, dan funa, dan lain-lain. Penangkapan kerang, jaring kaibiki. Dengan alat seperti pengaluk manggang, menggaluk dasar danau dan tangkap kerang, shijimi, dan lain-lain. Musim penangkapan kerang dengan jaring kaibiki adalah Agustus sampai dengan April. Penangkapan ikan ayu dengan jaring di tengah danau. Cara penangkapan bertarget ikan ayu. Pada sekitar bulan Juni, ikan ayu membentuk komunitas dinamakan maki di permukaan air. Dari atas menara pengawas di kapal bernama Yagura mencari maki. Dan menuju langsung ke maki dan menangkap atau mencetok sekelompok komunitas ikan ayu dengan jaring besar yang dipasang di depan kapal. Musimnya dibatasi pada bulan Juni dan Juli. Silakan melihat kondisi mencetak dengan video. Selain diperkenalkan, ada berbagai cara penangkapan ikan dilakukan di Biwako. Karena dengan berbagai metode penangkapan ikan dan lain-lain, pada tahun 2018, ditangkap sebanyak kurang lebih 770 ton. Dan beberapa tahun terakhir ini, angka berkisar antara 700 ton dan 1000 ton. Kemudian memperkenalkan beberapa ikan yang ditangkap di Biwako. Di Biwako diperkirakan kurang lebih 50 jenis ikan
hidup. Di antaranya, kurang lebih 16 jenis adalah jenis endemik di Biwako. Pertama kadang disebut permata biwako, yaitu ikan biwamasu. Sejenis ikan sermon yang endemik di Biwako. Panjangnya 30 cm sampai dengan 60 cm. Tinggal di tempat dalam yang jauh dari tepiannya dan makan ikan ayu dan udang. Dia bertelur dan menetas di sungai yang mengalir ke Biwako. Menjadi besar selama 2 sampai dengan 3 tahun di Biwako dan kembali lagi ke sungai di mana dia lahir dan bertelur. Ditangkap biasanya dengan jaring koito dan memancing dengan hikinawa. Dan musimnya Juni sampai September. Untuk melindungi bertelur dan pembiakannya, dilarang tangkap selama 2 bulan, yaitu Oktober dan November. Selain itu, untuk menjaga sumber bibit, tidak boleh tangkap yang panjangnya kurang dari 30 cm. Biwamasu biasanya makan dengan sashimi, tapi kadang dimasak dengan nasi takikomi gohan. Kemudian ikan ayu yang jumlah penangkapan paling banyak dalam 1 tahun dan mendukung industri perikanan di Biwako. Ayu yang menjadi besar di Biwako menjadi panjangnya kurang lebih 10 cm. Yang kecil disebut koayu atau ayu kecil. Pada musim gugur, bertelur dan menetas turun ke Biwako dari sungai, dan musim semi berikutnya sebagian naik ke sungai. Tetapi sebagian besar menjadi besar di Biwako sampai dewasa yang ukuran kecil. Dibandingkan dengan ayu yang asal laut, sisik kecil dan licin, maka enak dimakan. Untuk melindungi kondisi bertelur dan pembiakan, di antara tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 20 November, dilarang tangkap. Biasanya dimakan dengan tsukudani, masak manis asin, dan tempura. Selain itu, bibit atau anak ikan ditangkap musim dingin setelah menetas. Tubuhnya transparan seperti es, maka dinamakan hiuo atau ikan es. Dimakan lebus dan merupakan yang langka, hanya bisa menikmati di Biwako. Berikutnya memperkenalkan nigorobuna yang endemik di Biwako, yang menjadi bahan makanan tradisional, namanya funazushi, makanan khas prefektur Shiga, semacam makanan fermentasi. Pernah jumlah penangkapan nigorobuna menjadi sedikit sekali, tetapi dengan program melepas bibit dan lain-lain, jumlahnya mulai bertambah. Biasanya ditangkap dengan jaring sashiyami dan okibikiyami. Di Biwako, selain nigorobuna, ada ikan funa lain, yaitu gengorobuna dan ginbuna. Nigorobuna karena keseimbangan bagian daging dan telur baik, maka yang menjadi bahan funazushi hampir semuanya nigorobuna. Nigorobuna kadang dimakan dengan sashimi, khususnya funa musim dingin, manis dan enak. Terakhir, memperkenalkan ikan gori, sejenis ikan haze yang dinamakan biwa yoshinobori, yang bisa menikmati rasanya pada musim panas di Biwako.
ditangkap dengan metode penangkapan jaring okibiki yang disebut jaring goribiki. Antara Juli dan September, yang biasa dimakan adalah anak gori yang namanya urori. Bibit ikan panjangnya beberapa milimeter pada musim panas. Yang sangat panas, maka kalau tidak diproses cepat, katanya dia mencair. Biasanya dimakan dengan masakan tsukudani, masak manis asin, dan kamage direbus. Tidak perkenalkan beberapa ikan yang ditangkap di Biwako. Perikanan Biwako yang memberikan berkah Biwako kepada kita. Tetapi situasi perikanan Biwako makin susah. Berikutnya, jelaskan tantangan yang dihadapi oleh perikanan Biwako saat ini. Sebagaimana tadi telah ditunjuk, ini jumlah penangkapan ikan selama 1 tahun di Biwako pada tahun 2018. Kurang lebih 770 ton jumlahnya. Kalau melihat perubahan jumlah penangkapan dari dulu, dalam 60 tahun menurun banyak sampai 10%. Diperkirakan berbagai hal mempengaruhi pada Biwako dan jumlah penangkapan ikan berkurang. Penyebab yang diperkirakan adalah pengaruh dari ikan dari luar. Yang menjadi masalah di Biwako adalah okuchi bass atau black bass dan bluegill. Okuchi bass ditemukan pertama di Biwako pada tahun 1974, menjadi banyak pada tahun 1983. Kemudian bluegill kadang ditemukan setelah tahun 1965 dan pada tahun 1993 menjadi banyak, terutama di Danau Selatan. Kemudian area habitat menjadi luas lagi, sekarang mereka tinggal di seluruh Biwako. Okuchi bass sangat suka makan ikan dan bluegill makan telur dan anak ikan lokal. Di Prefektur Shiga, sejak tahun 2002, diperkuat upaya pengusiran ikan dari luar. Pengusiran dilakukan terutama oleh nelayan dan diusir dengan alat penangkapan ikan dan dimanfaatkan perahu kejutan listrik. Prefektur dan pemerintah pusat memberikan uang bantuan pada biaya diperlukan untuk mengusir ikan dari luar yang dilakukan oleh nelayan. Mari kita melihat peralihan jumlah pengusiran ikan dari luar. Setelah diperkuat upaya pengusiran ikan dari luar, yaitu setelah tahun 2002, jumlah yang diusir bertambah dan pernah juga menjadi lebih dari 500 ton pada tahun tertentu. Akhir-akhir ini berkisar 100 ton. Karena ada hasil melanjutkan mengusir ikan dari luar, sekarang diperkirakan jumlah ikan dari luar mulai berkurang. Tetapi kalau berhenti mengusir, populasi cepat bertambah, maka kehidupan juga berupaya mengusir. Dan sekarang ikan dari luar yang baru menjadi masalah, yang bukan okuchi bass dan bluegill, yaitu channel catfish, macam ikan lele. Di Jepang sudah menjadi masalah di Kasumigaura, Prefektur Ibaraki. Dia tidak hanya makan ikan lokal, tetapi sirip channel catfish merusakkan alat nelayan, dan nelayan jadi cedera juga. Terjadi kerugian bagi industri perikanan. Selain okuchi bass dan bluegill, channel catfish menjadi banyak di Biwako.
Biwako terdapat kerugian dan kerusakan tambahan. Maka Prefektur Shiga melakukan penggusurannya. Penyebab satu lagi, ya kenapa berkurangnya ikan lokal adalah lingkungan yang jadi sedikit bagi ikan funa dan moloko yang mau bertelur. Kalau ikan funa bertelur di kolam dan lawa dan zona tanaman yoshi yang bersambung biwako atau anak danau biwako, bibit ikan yang menetas menjadi besar di anak danau atau di zona tanaman yoshi selama musim panas. Tetapi karena dilakukan pembangunan berskala besar, zona yoshi di tepian danau dan anak danau berkurang banyak. Zona yoshi yang ada sebanyak kurang lebih 260 hektar di tepian biwako pada tahun 1953 berkurang sampai 68 hektar pada tahun 2003. Anak danau yang tanaman yoshi mudah bertumbuh dan berkurang membesarkan ikan, tapi berkurang dari 3.520 hektar ke 530 hektar selama 100 tahun ini. Maka Prefektur Shiga berupaya untuk membuat zona yoshi baru agar berkurang ikan bertelur dan membiak, membuat zona dengan bentuk lebar dan jarak dari tepian lebih dari 30 meter, agar dapat menyesuaikan perubahan ketinggian air, kemiringan minus 30 sampai dengan 50 cm dari ketinggian air standar biwako. Selain membuat zona yoshi di mana menjadi tempat ikan bertelur, merupas bibit ikan lokal. Salah satu metodenya manfaatkan sawah. Bibit ikan setelah menetas lepas di sawah. Di sawah ada banyak plankton yang menjadi makanan bagi mereka dan ikan dari luar juga tidak bisa masuk. Dibesarkan sementara di sawah dan mengumpulkan waktu menghabiskan air dari sawah dan melepas ke biwako. Saya coba kenalkan tantangan perikanan biwako selama ini, walaupun sebagian saja. Dan selain itu, ada tantangan baru. Tidak hanya jumlah penangkapan ikan berkurang, tetapi jumlah konsumsi ikan kita juga berkurang. Walaupun tangkap ikan pun tidak begitu laris dibandingkan dengan masa lalu. Ini grafik menunjukkan jumlah makan atau konsumsi ikan dan daging warga Prefektur Shiga. Setelah tahun 2004, jumlah konsumsi daging menjadi lebih banyak daripada ikan. Ini tidak hanya di Prefektur Shiga, tetapi di Jepang secara keseluruhan terjadi hal yang sama. Rata-rata nasional di Jepang pada tahun 2009, jumlah konsumsi daging menjadi lebih banyak daripada ikan. Karena ada pengaruh dari budaya makan dari barat. Ini grafik jumlah penangkapan ikan tahunan 1971 dan tahun 2016. Akhir-akhir ini, penangkapan dan distribusi ikan cenderung jenis ikan yang tertentu saja. Tetapi kita bisa mengetahui dulu berbagai jenis ikan dipasarkan. Maksudnya, begitu banyak ikan dikonsumsikan. Kalau memikirkan perikanan biwako ke depan, tidak hanya berupaya untuk memperbanyak ikan lokal, tetapi ikan yang ditangkap bagaimana bisa didistribusikan dan dipasarkan. Harus berpikir itu juga secara serentak. Untuk itu, akhir-akhir ini, selain memperbanyak ikan lokal dan melindunginya, berupaya sosialisasi agar warga Prefektur Shiga makan lebih banyak ikan secara aktif. Agar perikanan biwako tetap ada di samping kehidupan kita, untuk itu mau bekerja keras ke depan. Terima kasih banyak.